Kenalin dong, ini kita kan sekarang jadi Doraemon sama Nobita katanya. Iya. Oh, harusnya tadinya lagunya itu ya Doraemon ya. Teneng 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 Ya. teneng. Teneng. Iya, betul. Tapi saya nggak bawa bonekanya ya. Mm-mm. Jadi kalau Anda lihat Doraemon, ya, Doraemon bisa ke masa lalu, tetapi tidak bisa mengubah masa lalu. Bisa melihat ke masa depan, tetapi juga dia mengatakan, itu terjadi karena kamu sekarang begitu. Jadi kalau mau mengubah masa depan, rubahlah masa sekarang. Jadi pawo tangsia, wo cai tangsia. Hiduplah di present moment, ubahlah apa yang kamu inginkan di masa depan saat ini, right now. Nah, Doraemon tuh sebenarnya ngajarin meditasi ya, bro. Mm-mm. Mindful Karena awareness, karena yes. Doraemon munculnya di Jepang ya. Jepang, sensei, sensei. Ya Jepang kan sama kayak kita lah, mirip-mirip Ya, budayanya ya. Jadi kalau filosofinya, sekarang lagi ngetren mindfulness di dunia barat, itu sebenarnya kan yes, juga aslinya dari China, dari Jepang, ya, dari Asia Timur gitu. Asia. Sekarang lagi trending di mana-mana semuanya. Karena apa? Orang udah banyak bisa berhasil, bisa bisa sukses, bisa memperoleh cita-cita, bisa menggapai impian. Tapi stres. Makin tinggi itu makin stres, bukannya makin tenang. Dia pikirnya dulu ya, waktu nggak punya duit, wah kalau punya duit ini pasti enak, pasti hidup lancar, pasti semuanya bahagia. Begitu udah punya duit, loh kok tekanan makin banyak, terus kehidupan kok kayaknya makin keras, terus wah stres juga tuh. Dulu bodoh, bodoh dia pikir orang bodoh harus banyak belajar, orang bodoh ini harus harus kuat, orang bodoh harus berjuang. Nah, begitu udah pinter, stres juga ternyata. Jadi olah stres itu banyak. Waktu aku ikut GoENK ya, lagi itu meditasi GoENK, itu ada profesor. Dia profesor atom. Dan itu tuh, apa yang fisika lah, pokoknya dia profesor fisika, dia udah terbitin buku tebel banget. Dan ujung-ujungnya dia berkata, setelah saya pelajarin semua ilmu ini, begitu dia baca Sutra Buddha, dia belajar, dia bukan Buddhis, tapi dia begitu baca Sutra Buddha dan bicara tentang pikiran, bicara tentang partikel terkecil, bicara tentang tidak kekal, hukum sunyata, dan yang dibahas oleh Dalai Lama tentunya ya. Nah, bicara tentang pikiran dan happiness itu ada di mana, dia langsung fungsia loh. Bukunya yang Oh, tebal segini, dia bilang, ini kurang komplit, saya harus belajar meditasi. Akhirnya dia ikut GoENK. Dan dia orangnya lebih gede 2 kalinya dari aku, bro. Jadi dia waduh. gede banget, orang negro dan hitam gitu maksudnya Uh, ya, bewokan ya. Jadi dia gede, dia meditasinya persis di belakangku. Jadi saya di jadi depannya, background. iya, tapi kan saya pakai bangku, jadi duduk di atas meja gitu, duduk di atas meja. Jadi kan nggak boleh goyang-goyang kan bunyi kan, tek, kreot, kreot gitu. Jadi aku terpaksa juga harus duduk dengan tenang dan manis. Sedangkan dia di belakang badannya kan besar. Jadi Uh, bangkunya juga nggak ada yang pas buat dia dan kaki dia sakit. Tapi dia berjuang fight. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia mau teriak katanya. Kan nggak boleh ngobrol ya. Hari ketiga Oke. iya, hari ketiga kan nggak boleh ngobrol. Selamanya dia nggak Uh, ngobrol. Tetapi hari ketiga uh. dia bilang dia mau teriak. Dia bilang ini apaan? Ini gua disuruh diam. Terus kan instruksi kan jalan terus tuh. Begitu Ya, di ya, hari ya. kelima, itu kan 10 hari. Di hari kelima, dia bilang, wow, amazing, kata dia. Semua yang muncul dalam pikiran dia, sampai momentum-momentum pikiran dia, apa yang dia rasakan, kan kita screen kan, dari atas ke bawah, terus pergerakan, terus pikiran kayak Ya. gimana, terus getaran-getaran, sampai pikiranmu muncul, itu harus di screen semuanya. Dia bilang, Mhm. ini sih kuantum banget bro, dalam hati dia. Teori-teori yang dia tulis itu, dia lihat di situ pergerakan pikiran seperti apa, kecepatan kayak neon kayak apa, dan dia bisa lihat gerakannya sangat cepat, terus pikiran itu nggak bisa dikendalikan dan segala macam. Akhirnya dia kan masih nggak boleh ngobrol. Dia enjoyin terus tuh, paksain duduk. Sampai hari terakhir dia sharing. Aduh, dia bilang, kalau seandainya dalam hidup saya nggak pernah ikut latihan meditasi ini, buku saya ini cuma buku, dia bilang, nggak ada nilainya.
Tapi karena saya sudah duduk di sini sama 10 hari dengan badan yang sangat besar dan Mhm. saya bisa menaklukkan, melihat dengan jelas dan semuanya segala macam. Saya yakin buku ini adalah buku yang sangat berharga sekali bila digabung dengan teknik meditasi Buddhisme. Dia bilang gitu. Wah, itu satu. Adalah satu lagi. Ternyata dia itu atlet apa binaragawan. Saya kan nggak kenal. Saya kan nggak suka lihat-lihat gitu. Mukanya serem banget. Sama orang hitam Bule juga. juga. Oh, Ya boleh, bule ya. orang Amerika. Dia setiap kali nyuci baju kan di depan kamar mandi, dia pasti ngeliatin kamar saya. Karena saya kalau istirahat juga meditasi dari kamar. Jendelanya langsung lihat dia, dia Heeh. lihat saya lihat dia. Kayaknya selama meditasi, dia bokam-buan sama saya, dan saya tidak tahu apa salah saya. Terakhir setelah meditasi, terakhir setelah dia bilang meditasi, dia cuma nanya satu, hey bro, kenapa pakai bahasa Indonesia ya? Kenapa WC-nya ditulisin nama lu? Kan kau tahu WC Kok bisa? Sangga kan khusus. WC khusus Oh, Sangga. Ya. Nah, WC Sangga ya kan, toilet Sangga aha, toilet gitu. ya. Only for monk. Ditulis begitu. Terus saya bilang, aku nggak pernah nulis, itu panitia yang kasih. Silakan mau pakai, mau monggo monggo aja. Tapi dia bilang, gue salut sama lu, kata dia gitu ya. You are brave Hmm. man, you are man gitu ya. And very good, dia bilang begitu. Cuma serem juga nih orang kan, badannya gede banget. Terus dia bilang, I'm happy here, but I just in the meditated just asking one question. Apa itu? Ya kenapa WC-nya ditulis nama lu? Jadi pas meditasi mikirin itu kali mungkin. Iya, jadi sedikit nggak nyaman sama saya dia. Terus kita baikkan, udah ya bro, jangan dibawa pulang. Ini end of here, terakhir aja di sini ya. Sudah kita sudahi, damai damai damai. Ada lagi yang orang Jepang, rambutnya panjang Jepang. Wah, Mhm. lucu-lucu lah. Jadi di sini saya berpikir, yang belajar meditasi malah bukan umat Buddha. Yang Buddhis cuma 5 orang. 5 orang. Terus yang lainnya itu serius banget dan mereka mungkin yoga kali atau yogi ya. Jadi postur badannya perfect banget kayak patung. Sedangkan kalau saya kan postur badannya Buddha ketawa. Jadinya jadinya wah keren-keren banget di situ. Di Bali kita kalau retret. Nah, itu dia. Nah, kan kamu nggak praktisi mindfulness. Apa bedanya mindfulness ya? Mindful project ya, mindful. Nah, apa yang diajarin di mindful ini sama kita meditasi biasa pasti beda dong. Karena tekniknya kalau meditasi kita kan kayaknya rumit, susah, terus one mind concentrate, terus lebih banyak orang yang nggak ada senyumnya, bro. Itu stres kali di retret. Makin meditasi, makin terfokus terus serem Makin stres amat. di tempat retret. Nah, kalau yang lain kan kelihatan yang dikembangin sama orang barat ya, terutama beberapa teknik meditasi itu kayak lebih pada relaksasi, lebih pada santai, lebih pada nyaman, kenyamanan intinya ya. Kan Zen juga sebenarnya nyaman loh. Lihat tuh, semua master Zen kalau ngajar, Fang, Ching Sung, dari atas To, Fa, Jing Sung, To, Fa, Fa, Jing Sung. Ini di dahi apa bahasa Mandarin lupa ya. Ini Fa, Jing Sung, mata Fa, Jing Sung, telinga Ya, Fa, Jing Sung. Artinya relax, relax, relax. Semua harus relax. eh, Tapi dia bawa pedang kemana-mana bro. Ngawat. tapi kalau Ngantuk ngantuk dikit dikepuk langsung loh. berpukul. Kaget. Cetek. Aduh, katanya relax. Ya benar-benar tuh. Ya saya di tengah-tengahnya lah. Nah, Nggak relax yang benar-benar kayak spa, juga bukan yang benar-benar ketat itu bukan banget. meditasi, bobo kalau sepak tidur. Kan banyak orang mikir gitu, wah aku meditasi, aku relax gitu, enak kayak dipijet gitu kan. Jadi Jadi tekniknya nyambung gimana dari, nih? iya nyambung dari ceritanya tuh sebenarnya. Hmm. Tadi kan Su bilang ternyata banyak banyak non Buddhis atau orang di luar sana, orang umum lah kita bilang, Iya, banyak. masyarakat umum. Saya lihat mereka datang ke meditasi itu karena
penderitaan. Gitu. Ya, suffer. Jadi mereka udah stres dulu, terus mereka nyari, pengen tahu jawabannya. Tapi mungkin kalau di dunia Buddhis itu kan meditasi itu menjadi satu macam pencapaian atau ambisi. Topik hari ini. Yes. Yang dikejar, yang dikejar. Orang Iya. gua nggak suffering. Kalau orang Buddhis itu sombong. Dia bilang kalau orang Buddhis saya tidak menderita. Udah tahu tiap hari sabe sankara duka segala satu itu menderita. Maka saya sombong. Saya tidak menderita. Jadi kalau disuruh meditasi 10 menit udah peletak. Aduh nggak kuat 10 menit udah ribut gitu. Orang Buddhis Iya, itu kita nggak butuh meditasi karena teorinya udah terlalu banyak. jadi dibawa di keseharian, dari keseharian dibawa ke meditasinya gitu. Jadi Yes. sebenarnya kalau di keseharian sah-sah aja kita punya ambisi gitu kan, punya goal gitu kan. Tapi yang jadi problem ini sekarang kalau saya lihat kebanyakan ya anak-anak muda sekarang. Biasanya Hmm. masih remaja segala itu udah punya pikiran bunuh diri gitu. Saya dulu kan sebelum rajin meditasi kan sempat depresi gitu kan. Terus saya ke Itu salah psikiater gitu asuhan, kan. bro. Itu Heeh. salah Kira asuhan. salah usaha. Bisa jadi itu. Iya, udah jelas. Bukan bisa jadi. Udah jelas, salah asuhan. Tapi dari sana bisa belajar menerima tuh. Ya. Yes. Kalau nggak ada itu, nggak ada yang sekarang ya. Betul. Mhm. Pelajaran yang Kalau berharga. hidupnya flat gitu aja, baik-baik saja, mungkin nggak naik-naik. Mhm. Nanti kalau hidupnya flat, suatu saat jatuh, wah bisa saja depresi juga gitu kan. Kaget Iya, gitu. Kenapa bisa tuh. gini? Gitu kan. Yes. Pas saya ke psikiater itu ya, saya ke rumah sakit itu kan. Terus saya tanya loh, dok, kan Anda ini spesialis orang tua ya. Saya pengen tahu orang yang datang ke Anda ini siapa ya? Ya itu problemnya gitu. Saya ini spesialis orang tua yang depresi, tapi yang datang ke saya itu ya umur 17, 18, nggak ada tuh yang tua ke saya gitu kan. Terus kalau udah remaja itu pikirannya bunuh diri terus gitu kan, nggak mikir yang lain gitu. Nah ini fenomena yang ternyata di segala gemerlapnya dunia gitu ya. K-drama, K-pop gitu kan, YouTube yang berwarna dan sebagainya itu ternyata ada banyak suffering gitu. Nah saya mulai ketika belajar mindfulness ini mulai tahu gitu, oh ternyata banyak yang butuh di luar itu gitu kan. Dan ya semoga dengan praktek meditasi ini mindfulness ini bisa membantu mereka. Sebenarnya mindfulness dan meditasi itu cuma istilah yang Ya. apa ya sama aja. Jadi karena biasanya orang sini mikir meditasi itu kan terbang sakti atau kalau enggak yang ekstrim lainnya jana nibbana gitu kan. Jadi kita enggak menggunakan meditasi untuk confront gitu atau bertemu dengan penderitaan kita sendiri atau Yes. masalah kita sendiri, insecurity kita sendiri. Nah, kadang memang kalau di dunia agama itu kan saya sempat ngobrol sama teman saya di gereja gitu. Duh, kamu tahu nggak? Kalau sebenarnya tempat ibadah itu isinya orang orang freak semua gitu. Oh, oh gitu ya. Isinya orang stres, depresi gitu kan. Iyalah, kalau nggak Terus ada masalah dia nggak mungkin ke tempat ibadah, bro. Pada happy-happy, bro. Tapi karena ada masalah, baru dia mau cari jawaban. Nah, baru dia cari dah sibuk. Jawabannya ada di mana? Mau ketemu sama Tuhan. Bukan yang mau menerima berkah dari Tuhan, tapi mau komplain sama Tuhan. Itu number one. aha, Ya, ke kelenteng pun sama kan. Ke kelenteng isinya ya. komplain. Tuhan, kok udah begini, kenapa begini? Oh, Buddha, kenapa begini, kenapa begitu? Banyak banget daftar komplainnya daripada daftar belanjaan. Sampai tuanya aja bingung ini lu mau doa atau mau lo komplain gitu. Yes. Nah, akhirnya bahkan bukan cuma itu kan tuh fenomena yang saya lihat sekarang itu akhirnya ketika kita bingung mencari identitas ya. Kalau kita Hmm. stres itu kan berarti kita merasa ada sesuatu yang keliru sama hidup kita. Nah, kemudian kita ketika masuk di tempat ibadah atau satu circle tertentu apapun lah, mungkin grup sosial atau apapun itu, kita kemudian mengalihkan identitas kita ke sana juga gitu. Hmm. Sebagai istilahnya apa ya? Pelarian Paket. kita gitu. Oh, Udah pakai. jadi sikap kita sama gitu. Akhirnya
kalau kita kecewa sama komunitasnya, kita pergi. Kabur. Atau kemudian mulai macam-macam. Oh, komunitas ini harusnya begini, harusnya begitu. Jadi Yes. kita pengen punya ambisi bahwa aku ingin menyelamatkan dunia. Aku ingin membentuk Wah, itu komunitas angkat ini. tangan lah. Nah, Angkat tangan. Ada yang begitu tuh. Angkat tangan lah. Nggak ikut campur. The superhero di atas superhero. Dia ya, lupa. tapi apapun Satu itu, orang Superman pun masih membutuhkan Avenger yang lain. Saling ya. bergantung ya. Nah, tapi benar banget tadi yang Suhu bilang cerita di awal itu. Ketika ada apa yang lebih gemuk daripada Suhu itu, dia bilang, wow gitu. Ternyata aku bisa melihat pikiran itu muncul dan tenggelam. Gitu. Yes. Nah, problemnya kalau kita nggak bisa lihat ini, gitu kan, kita menganggap semua pikiran itu adalah diri saya. Ya. Nah, padahal pikiran ini kan isinya biasanya pengen ini dan itu ya. Akhirnya kita Ya. merasa ambisi itu diri kita. Nah, selama kita Ini kan mengidentifikasikan ada meditasi di stres, Pak Chopra ya. Meditasi di Pak nggak tahu. Chopra. Dia ada 21. Sekarang ada lanjutannya 21 untuk mencapai karunia ya. Oh, Tekniknya oke. simple, sederhana, cuma membuka kunci buat meditasi aja. Dari situ dia menerima, dari situ dia melepaskan, dia merasakan cinta kasih, dia menerima berkah, dan yang terakhir ini, yang udah baru hari ini berakhir ya di grup kami, nah ini adalah pelepasan, betul-betul pelepasan, dan dia bisa menerima karunia, itu dimasukkan ke dalam ego itu, di dalam akunya. Jadi aku tetap ada, roh itu tetap ada. Yang dikatakan aku, dia tetap ada, tetapi aku yang sekarang udah nggak sama aku yang dulu baru meditasi. Aku yang sekarang adalah aku yang menerima. Aku yang sekarang aku yang mengasihi. Aku yang sekarang aku yang tidak komplain. Aku yang sekarang aku yang bahagia. Aku yang sekarang yang positif lah bahasanya gitu. Itu kan aku bro. Kalau di Buddhis kan nggak ada aku. Apa itu kamu belajar meditasi? Itu berantem lagi. Ketika berantem, akunya malah tambah gede. Sedangkan mereka yang mempelajari malah udah menerima bahwa inilah aku, inilah saya, dan berterima kasih. Thanks God for everything. Dia bersyukur dan dia merasa plong. Plong. Kalau umat Buddhis begitu dengar ini aja udah ribut mereka. Kok meditasi malah ngegedein aku yang kamu bilang ego tadinya malah diikutin. Itu harus Ya, dihilangin. Yes, sebenarnya kita ada kan different view. bertahap ya. Ya, Bertahap tuh. Bukan, sebenarnya tidak bertentangan sih. enggak? Karena yang terjadi biasanya kan kita itu berada dalam posisi diri yang tidak sehat. Jadi Yes. diri yang tidak sehat ini adalah satu diri yang sebenarnya tercengkram atau terjajah Ya. sama pikirannya sendiri. Gitu kan. Hmm. Dan kita berpikir bahwa pikiran ego kita itu adalah kebenaran. Tapi Hmm. ada satu sisi lainnya kita punya juga diri yang sehat gitu loh. Hmm. Sebelum ngomong tanpa diri itu ketinggian, kita lihat dulu diri Hmm. yang sehat itu apa. Hmm. Sebenarnya di diri yang sehat ini juga ada aspek uh, no self-nya itu gitu. Apa sih no self-nya? No self-nya itu kayak tadi yang Su bilang, kayak oh ternyata pikiran itu bukan aku. Gitu. Ternyata dia timbul tenggelam. Nah, tapi Yes. yang mengamati pikiran timbul tenggelam itu kan juga ada sesuatu gitu. Pikiran. Berarti ada batin yang Pikiran mengamati kan berarti. mengamati pikiran. Ya. Kita naklukin yang Nah, ini, tapi ada yang ya. ini. Lao Tzu Nah, kan yang naik ini ke nih. Mao. Nah, yang ini nih. Nah, ini bisa kita omongkan sebagai diri yang sehat karena dia sebenarnya tidak hanyut sebenarnya. Tapi kita biasanya tidak bisa mengakses ini karena terlalu sibuk sama yang pikiran monyetnya. Kita terlalu hobi nontonin si monyet tanpa tahu bahwa oh monyet ini cuma di satu kandang aja. Dunia kita lebih luas daripada kandang monyet Monyet. ini. Tapi yang dunia Dan, monyet itu yang seru bro. Karena dia bisa lompat nah, sini, lompat sana, enjoy sini, enjoy sana, rampok sini, rampok sana, nyolong ini, nyolong sana. Itu dunia monyet, pikirannya tahu cepat sekali. Cepat banget. Tapi pikiran yang sadar itu pasif. Jadi kayak dia cuma ya, penonton doang, terus tidak seru gitu, cuma ngelihat doang gitu. Dan dia juga tidak hanyut ke dalamnya. Daripada gue cuma ngelihat dengan kebijaksanaan, ngelihat dengan keseimbangan, mendingan gue jadi monyet aja sekalian, melihat dengan apa adanya. Orang kan mentok di yang bawah ini.
si monyet. Yang atasnya Iya. dia nggak mau di dalam situ, nggak enak. UPK itu nggak seru. Soalnya kita itu terbiasa kalau nggak merasa, oh gitu luar biasa, atau Yeah. terstimulan oleh Betul. suatu visual atau suara, itu kayaknya kurang Yeah. greget gitu. Jadi Yes. kalau kita bikin acara itu bikin yang aduhai gitu kan. Mungkin Yes. lebih baik kayak konser aja sekalian gitu. Iya. Dimana apapun itu indera kita semua terstimulan. Tapi kalau Iya. kita memilih hening, kita merasa, aduh ini kok menjengkelkan banget. Nah ini letak di mana akar dari rasa sakit atau penderitaan kita sebenarnya. Mm-mm. Dan itu Ah, karena proses. Proses itu ya, harus dilewati semuanya. Ya, kayak misalnya terakhir di meditasi Twin Bante Wimala Ramsih, itu kan dia terakhir ya, pengembangan terhadap Brahma Wihara, 4 keadaan batin yang luhur. Yang pertama ini meta. Begitu kita praktik ya, meta, oh kayaknya gue penuh cinta banget ya, kayaknya penuh kasihan, semua benar-benar loving kindness tuh muncul ya, dengan tulus. Ketika ulas asih, sedih. Melihat makhluk lain bisa sedih bener. Gejolak perasaan semua bermain di bolas asih. Terus begitu mudita, waduh happy bener, bener-bener happy. Ngeliat awan bisa ada gambar panda, bisa ketawa, ngeliat kumbang lagi kejar-kejaran, seru, lucu. Lihat bunga kok lucu banget bunganya. Di mudita ini bener-bener bahagianya keluar semua. Ah, pokoknya semua di satu hari itu jadi bahagia banget. Tapi begitu udah ke UPK, kok gue meditasinya kayak turun ya, kayak udah nggak seru lagi gitu, kayaknya nggak ada pengalaman kayak kemarin-kemarin. Ini bener nggak nih meditasinya? Kan dia diseimbang, jadi diseimbang itu kita merasanya malah turun, downgrade gitu, kayaknya meditasinya nggak menarik gitu, kayak nggak seru. Ini cuma diam aja. Kok begini ya, ini malah karena kan yang UPK ini lebih panjang daripada yang depan, kok ya, nggak maju-maju, kok kayaknya udah mentok di sini nih, padahal kita sudah di situ, di level itu kan proses belajar tuh. Banyak orang bilang, oh saya nggak bisa masuk ke dalam satu pelajaran, ya tekniknya dulu, kamu suka yang apa, enjoy dulu, nikmati dulu teknik yang kamu suka, tapi nanti setelah dia sadar, berteman, bersahabat, mengenali, kayaknya ini udah ada kemajuan. Dia udah nggak terlalu lagi menarik, melekat di situ. Kayak cerita San Sehesang, tahu kan? Muridnya Tong Samcong, yang dia bilang, ya. boleh kalau saya mau jadi biksu, sediakan satu wanita cantik. Sediakan satu gerobak lagi, ciu, arak yang paling bagus, paling mahal. Biksu Ya. loh, disediain cewek sama disediain arak, apaan nih? Tapi Tong Samcong lihat dia santannya, akarnya udah luar biasa. Ini orang bisa pasti berubah dan bisa jadi biksu hebat. Nggak apa-apa diikutin. Satu kereta isinya wanita cantik, satu kereta isinya arak, satu lagi kereta isinya Tipitaka, buku. Karena dia senang baca buku. Kasih aku buku yang paling bagus. Jadi akhirnya awal-awalnya dia menikmati kereta satu dua, tapi sambil baca kereta ketiga. Udah selesainya, ending-ending hari-hari terakhir, dia sudah lupa sama kereta satu dan kereta dua. Dia masuk ke dalam samudra dharma itu. Masuk ke dalam buku, akhirnya penembusan dan terjadi pencerahan di kereta ketiga. Nah, yang jadi masalah, dianya sih nggak masalah. Dia jalanin itu proses hidupnya. Yang rese siapa? Yang julid dan kepo. Anggota sangga yang lain bilang, itu tuh biksu apaan? Biksu bejat, biksu gini, 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 gini. Untung keretanya ditaruh di luar wihara, katanya begitu kan. Tong Samcong memahami, Meike Chung Sen Teo Pensing. Semua makhluk itu punya jati diri yang sejati, punya akar kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia tersentuh, dia pasti berubah. Sedangkan sebagian dari kita nih, kita jadi kritikus, lebih jago daripada kita jadi praktisi. Prakteknya cuma sedikit, ngomongnya banyak. Dikit-dikit dihakimi, dikit-dikit dinilai Nah, gitu kan. aduh, sampai nangis. Jangan injek-injek dong. Ya, jadi itu sebenarnya menarik juga sih. Gitu. Jadi, apalagi kalau kita bicara tentang equanimity ya, dan Brahma Hmm, Vihara. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu kita bilang apa ya, self love atau self compassion dulu. yes. Sebelum kita ngomong apa cinta kepada semua makhluk itu kayaknya muluk banget ya. Kita Iya, mulai ke yeah, diri sendiri dulu gitu kan. yes. Coba
kalau kita sendiri nggak tahan buat diam, gitu kan. Berarti kan kita sendiri itu sebenarnya tidak nyaman sama diri kita sendiri. Iya ya. Ketika kita Ya, diam, hmm, nggak tahan, nggak nyaman. kita duduk bareng sama diri sendiri nggak tahan. Iya, nggak bisa. Pengennya nggak puas Mulut, gitu kan. mulut ini gatel kalau nggak ngomong apa nggak gosip. Ah, ah. Jadi kayaknya yang di luar tuh lebih menarik daripada yang di dalam diri Tidak. ini gitu kan. Yes. Nah, kalau kita udah kenal itu, kita akan mulai punya kualitas itu tadi apa? For immeasurable Uliangsin kan. Kita punya cinta. Nah, biasanya orang ngomong cinta itu apa? Orang ngomong cinta itu banyak banget gitu. Tapi mereka biasanya mengidentifikasi kayak suhu yang bilang tadi itu, rasanya menggebu-gebu gitu kan. Wah, tapi nanti kalau sudah dilihat semuanya toh datar-datar aja. Nah, tapi saya pernah baca juga bahwa yang terakhir itu UPK atau equanimity itu Mm-mm. sebenarnya yang ah, fondasi dan yang menyempurnakan keempat Brahma Wihara. Apa? Jadi menyempurnakan Menyempurnakan ya, empat. Ya, ya. mengkomplikkan One paket. keempatnya, One paket. one Yes. paket. Ya, dia yang mengaitkan ini semua menjadi satu keutuhan bahwa Anda bisa mencintai tanpa harus menggebu-gebu. Ya kan? Susah, Bahkan bro. ketika kita susah, tapi ya itu tapi kan katanya sudah tadi apa? Mungkin Proses. perlu dengan cara yang bertahap dulu gitu kan, tidak harus ceklek Iya, gitu. proses. Nah, Yes. Ya, betul. Terus mindful. Kalau orang yang tadi depresi ya, disuruh diem, mana bisa, bro? nggak bisa memang. Iya. Jadi Pertamanya nggak suruh bisa apa gitu. dia? Suruh apa Hmm. dia? Biar dia bisa diem. Oh banyak banget tuh. Yang pertama lakuin kegiatan yang bikin kita seneng hatinya, gitu kan. Jadi Lakukan kayak kegiatan zen, yang living zen, kehidupan dalam kehidupan hmm, praktek. Jadi you do ya, it by yourself gitu. ya kayak misalnya kita melihat kita mulai rinci kebiasaan kita dalam sehari. Misal, oh ternyata kebiasaanku sehari-hari itu satu ini ternyata aku kerja itu sampai kerjanya menumpuk sampai bikin aku depresi. Ya kita berusaha untuk tidak eh, terbiasa untuk mengerjakan yang itu. Terus kemudian kita mulai lihat, oh kegiatan yang ternyata bikin aku merasa happy itu apa? Mungkin masak, gitu misalnya. Nah kita banyain kegiatan masak. Nah ini melatih melatih rasa sayang tadi, melatih Brahma Wihara tadi loh. Oh, karena kita suka masak, jadi ada rasa sayang di sana, ada rasa cinta di sana. Nah, ini bisa membantu orang yang depresi. Selagi kita bisa meditasi juga untuk sekalian membantu. Jadi duanya mesti jalan bareng gitu. Jadi nggak bisa meditasi doang. Gitu. Jadi dalam teknik mindfulness itu dia tetap melakukan kegiatan biasa dengan kesadaran, ya. Iya, Bukan disuruh karena duduk diam dan meditasi, bukan ya? itu juga penting karena itu sebagai fondasi ya, gitu ya. Ya. Tapi yang paling penting adalah sikap kita di keseharian. Kalau cuma duduk 20 menit tapi sisanya biar sama aja dalam sehari kok. Iya. Kayak saya bilang apa? Saya sempat sharing tentang meditasi di keseharian, meditasi Zen gitu kan. Nah, di Hmm. mana menyapu pun jadi meditasi, bekerja pun jadi meditasi. Bahkan Ya, apalagi eh, nyapunya lagi musim gugur. Waktu di Taiwan hmm, tuh musim gugur itu membuat mengilik funnel. Emosimu keluar. ya Jadi udah nyapu daunnya kan, jatuh. nyapu dengan cepat kan. Mindful, set, 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 Ya, set. Udah langsung masukin, wah satu ya. kantong, dua kantong, tiga kantong, 10 kantong. Angin kencang lagi datang, begitu lihat ke belakang, penuh lagi daunnya. Sampai temanku bilang, ya udah kita potong aja ini pohonnya. Ya, Itu, ya, ya. itu. Nah, itu Ketika waktu saya emosi di keluar, loh kenapa kamu emosi? Tujuan kamu nyapu ini apa? Kan membersihkan. Iya, yang kamu udah kerjakan ada hasilnya? Ada, iya. Kan nggak bisa dibersihkan semua. Besok kita bersihin lagi. Kalau kita perfeksionis, pokoknya ini lapangan harus bersih. Pokoknya waktu kita dikasih cuma setengah jam buat nyapu kan. Oke, ini lapangan harus bersih. Terus kemudian begitu udah waktunya udah mau habis, time out,
masih angin datang lagi kan, kencang lagi, akhirnya kita punya pulang. Hati kita nggak tenang. Begitu udah waktu habis, aduh kerjaan gue belum selesai, aduh itu belum dikerjakan. Padahal time out gitu, time out. Keluar, get out from there. Dan lupakan itu, besok sapu lagi. Nggak bisa, ini kotor banget. Ini nanti kalau dicek, nanti saya diomelin. Nah itu yang bikin jadi masalah. Ya. Meletak ekstrim. Nah, itu tuh meletakkan dulunya itu. Kan kita merasa bahwa stimulan itu bukan cuma bioskop, bukan cuma makanan gitu kan. Ternyata stimulan itu juga muncul ketika kita ingin sesuatu itu berbeda dari kenyataan, ya kan? Ya, tidak bisa menerima apa? Menerima kenyataan. Tidak bisa menerima kenyataan. Apa yang dipikirkan, apa yang dicemaskan. Banyak orang itu sibuk dengan pemikiran yang belum terjadi. Jadi, aduh, saya mau coba nih bisnis, tapi nanti begini-gini. Belum bisnis, tapi udah mikir, customer-nya kayak apa? Customer lingkungan sini gini, kayaknya nggak cocok. Terus udah lihat cocok customer-nya masih pikir lagi. Tapi produkku ini bener bagus nggak ya? Produkku ini bermanfaat nggak ya? Dipikirin lagi, padahal udah jelas produknya bagus. Terus sudah gitu dipikir lagi, nanti untungnya berapa ya? Jadi dia banyak mikir ya, dibanding banyak jalan ya. Jalan nggak jalan-jalan, tapi pikiran udah kemana-mana. Kayak misalnya suami istri ribut gara-gara apa? Oh, suamiku belum pulang ya. Ini pasti begini. Padahal mobilnya rusak, kemudian dia harus cari bengkel, udah dorong-dorong, udah ngadepin masalah, sampai di rumah diberondong dengan berbagai pertanyaan yang dipikirkan oleh si istrinya. Kamu pasti begini. Ya, jadi kita semua kan hidup dalam dunia simulasi kita sendiri kan. persepsi. Ya, persepsi kita sendiri dan kita berjuang mati-matian untuk bela-belain itu tuh. Ya, Belain dunia simulasi ya gitu kan. kita kan topiknya tentang Chinese ya, Chinese culture, budaya China. Makanya di China itu, lihat, zaman dulu ya, belum ada komputer, belum ada apa. Orang itu cuma punya apa sih? Cuma punya kertas, ngopi, cio, arak. Terus punya apa lagi? Ya, buku. Kayak hidupnya itu gitu doang. Tapi semua orang punya gitu. Ada yang bilang jadi scholar, ada yang jadi pedagang, ada yang gak sekolah. Nah, tapi di sini bisa kelihatan orang yang makin tinggi derajatnya, dia pasti senang baca buku, dia senang belajar, dia senang diskusi. Terus orang yang bisa sufat, yang kaligrafi, dia belajar kaligrafi, cuma modal kertas sama ngopi, dia bisa dengan satu nafas konsentrasi kayak Yudi Gozali gitu, temanmu itu. Dia bisa tenang, iya, menumpahkan semua isinya dalam kuasan, dan dia enjoy di situ, dan kemudian treng jadi satu. Dan ketika jadi, dia lepasin itu bukan apa-apa, kasih orang, itu nggak ada nilainya, dia bilang. Tapi orang yang dapat itu kan berkah, wow, apalagi nama dia udah terkenal, wow, jadi mahal kan di koleksi. Tapi buat dia hanya mengekspresikan perasaan dia di atas kertas. Selesai jadi, dia udah nggak penting hasilnya. Itu kepuasan proses waktu ngerjain. Kalau kita kan lebih banyak nunggu hasil ya. Wah, ini hasilnya bagus, ini hasilnya keren. Bagi mereka itu, praktisi-praktisi itu bukan. Dia nulis puisi. Bukan setelah jadi puisinya loh yang dia bangga, ini puisi gua nih. Bukan, dia nggak. Bahkan kalau penyair zaman dulu udah selesai puisinya dicatat, dia nggak bakal mau lihat lagi. Kenapa? Karena ini butuhkan proses bikin puisinya. Kalau Lipai itu terkenal, jangan dia Lipai. Dia minum dulu, mabuk. Jadi ketika dia mabuk, baru keluar syair-syair cinta, syair-syair pencerahan. Ketika dia mabuk. Sedangkan kalau orang yang ekstrim, lu kok mabuk dulu? Itu kan nggak boleh. Gini. Seorang sekolah itu pikiran tuh harus jernih. Nggak boleh mabuk, nggak boleh apa dulu. Halo bro, gua ini mau menghasilkan satu karya yang berhubungan dengan perasaan. Dan mabuk adalah teknik saya untuk menciptakan itu. Kalau kamu bukan saya, dan saya bukan kamu, lu jangan ikutin cara gua, lu pasti mabuk dan tidak menghasilkan apa-apa.
Jadi kayak cikung kan? Nah, di Ya, sini kita jadi kan tuh, spontan ya. iya, tiap orang tuh Ekspresif. tekniknya beda. Jadi jangan disamain dan nggak perlu kita iri-iri sama teknik orang. Yang penting prosesnya dia itu menghasilkan. Dan hasilnya itu nggak penting, nggak dilekati lagi. Demikian juga dengan ahli kungfu, kalau kita lihat belajar zaman dulu kungfu ya. Dia belajar setengah mati, setengah mati, setengah mati. Tapi itu bukan untuk menjadi petarung unggul dan menaklukkan, membunuh banyak orang. Bukan. Itu bukan tujuannya. Tapi tujuannya adalah dia bisa belajar dari semua pendekar-pendekar sakti, jurus-jurusnya mereka bisa saling belajar, tukar-tukaran jurus, dan bisa melihat teknik. Awalnya kan begitu, ilmu bela diri itu. Ya. Persahabatan, tapi lama-lama kan jadi persaingan. Nah, udah persaingan jadi penghancuran. Dan yang menghancurkan ilmu kungfu tahu nggak apa? Karena guru tidak mau dikalahin sama murid. Jadi jurusnya dikurangin satu. Kita punya murid lagi, jurusnya kurangin satu. Nah, muridnya jurusnya kurangin satu. Supaya gurunya tetap punya ilmu lebih tinggi Rahasia daripada yang murid. Iya. tidak tertandingi. Ujungnya terakhir muridnya sampai jatuh 1.000 orang, cuma belajar kuda-kuda doang. Ya makanya ilmu dulu lebih canggih ya daripada Iya. sekarang. Ya itu yang Iya. menurut saya poin itu yang apa filosofi Tionghoa yang paling utama itu yang tadi ngomong spontan ya kayak Lipa itu spontan bahwa kita belajar untuk Wu-wei gitu kan. Wu-wei. Wu-wei itu ada terjemahnya biasanya ngomong tiada tindakan. Tapi sebenarnya itu bukan nggak ngapa-ngapain. Tapi kita melakukan sesuatu itu nggak ngoyo, nggak ngotot gitu kan. Kenapa nggak ngotot? Tapi tadi itu bilang soal kaligrafi gitu kan. Karena saya juga ngerasain sendiri kalau saya pas nulis sofa gitu ya. Kalau Iya. ngotot, lah nggak jadi gitu. Tapi di dunia modern ini kayaknya budaya ngotot itu dikembang-kembangin gitu. Seolah-olah itu bisa jadi. Padahal yang kita perlu adalah cuma mengekspresikan apa yang sebenarnya ada sekarang. Gitu. Maka dalam perspektif Tionghoa, apapun itu ambisi atau cita-cita atau apa itu semua cuma tools gitu kan. Proses. Ya, Cara alat. ya Ya, alat. tools, alat buat kita hidup gitu aja. Ya, ya. Tapi Betul. kembali ke tadi kalau kita menganggap tools ini diri kita yang Ah, sebenar-benarnya, kayak tadi ngomong si guru punya ego, wah ini metode aku gitu. benar. Aku saja yang punya. Nah, problemnya adalah di sana, maka kita akan jadi melindunginya mati-matian. Nah, Ya. kalau kita mempertahankan diri terus-menerus, yang terjadi itu apa? Kita depresi. Karena depresi itu diteliti. Itu berkaitan dengan otak kita yang mempertahankan diri. Hmm. Nah, kalau dulu mungkin nggak banyak pikiran, nggak ada sosmed, gitu kan? Ya. Kita Ada. pesaing di tanah seberang nggak tahu ada, pokoknya tahunya Jakulpa kan di satu desa gitu paling kan cuma kayak kita nonton film Mulan tahunya ya cuma di satu lingkaran rumahnya itu kan Iya. rumah HK Iya. itu ya Iya. nggak tahu urusan lain-lain itu nggak terlalu tahu gitu kan. Nah sekarang Iya. ketika kita sekarang melihat Instagram kita jadinya bukan mengekspresikan diri tapi jadinya membanding-bandingkan. Iya. Jadi merasa oh aku kok kayak kayak si A ya udah gila tuh udah bisa beli mobil sendiri, udah bisa beli rumah sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai mematok diri kita ke orang lain gitu. Dan Ya. ternyata Ini ini gawat loh, bro. didukung sama budaya gitu kan. Ini gawat Didukung loh. sama peradaban kita. Ya. Orang di Korea dan Thailand umur 17 tahun, kadonya dia minta apa? Oplas. Nah, Operasi plastik. Mirip sama artisnya yang dia mau. Nanti nah 10 tahun lagi ke depan ya, muka orang sama semua, kita kayak alien. Karena saya membanding-bandingkan. Saya mau jadi kayak ya. dia. Saya mau dia jadi kayak saya. Nah, nanti mirip-mirip semua nih muka manusia. Nah, itu. 20 tahun lagi kita udah mirip satu cetakan. Nah, ini kayaknya subtle ya sih, apa? Cukup halus gitu. Tapi menurut saya ini banyak terjadi juga di kalangan kita juga. Bahwa Iya. kita melihat bahwa diri kita ini sedang tidak baik-baik saja, terus kita tiba-tiba berjuang pengen jadi arahat mendadak misalnya. Wah, berat lah. Ya, Berat. nah ini
apapun itu kita ngomong arahat atau orang yang Ya, sempurna. tercerahkan lah, sempurna gitu kan. Jadi kita merasa kayak akhirnya ngoyo dan semuanya serba kita justifikasi gitu. Misalnya, oh saya marah ini nggak boleh, ini buruk, gitu Hmm. kan. Oh saya sedih ini nggak boleh nih. Kan dikatakan ini kotoran batin gitu kan. Jadinya yang terjadi kita tidak menghadapinya dengan tadi saya bilang apa? Yes. Equanimity, ketenangan Iya. batin. Kita nggak menggunakan itu, tapi menggunakan jurus-jurus apa senjata gitu. Jadi kita bertarung dengan kemarahan kita sendiri, kita merasa ini jelek, ini kekotoran batin. Akhirnya yang terjadi apa? Depresi sendiri, terus akhirnya suka ngejudge gitu kan. Jadi Halo. ngejudge orang lain, halu ya, ngejudge diri sendiri dan sebagainya. Nah ini jadi akhirnya kita sendiri malah nggak bisa bahagia gitu. Nah Ya, itu. gimana mau bahagia? Karena pikirannya yang benar adalah pikiran dia sendiri. Ketika dia mau memaksakan pikiran dia kepada orang lain, mengcopy paste apa yang ada di pikiran dia nggak mikirin. Orang lain kan punya perasaan sendiri. Orang lain punya bentuk-bentuk pikiran sendiri, Sankara. Orang lain juga punya persepsinya sendiri. Dan orang lain punya kesadarannya sendiri. Dan kesadaran ini udah timbunan dari berbagai kesadaran yang lalu. Dan lu sekarang, kesadaran kita yang tambunan menghasilkan satu teori harus dipaksakan ke orang tertentu. Mana bisa? Mungkin perasaan masih bisa dibuat sama. Yuk kita merasa happy yuk kita merasa bahagia yuk, bisa. Bentuk-bentuk pikiran, Ya. nggak sama. Apa yang dia pikirkan ketika bahagia sama apa yang kamu pikirkan saat dia bahagia, nggak sama. Persepsi juga nggak sama. Kayak kita memandang botol aqua, aku melihatnya tulisan Tapeswe ini. Yang kamu lihat adalah yang belakangnya, Ami di sini misalnya, yang merek. Kamu lihat sisi belakang, aku lihat sisi depan. Dan kamu ngotot, ini adalah yang ini loh, ini yang benar loh, kamu itu salah pandangannya gitu kan. Nah, terus yang bilang, nggak bisa, yang aku lihat ini dan ini yang benar. Ujungnya ketika diputerin semuanya, oh iya ya, apa yang kamu lihat aku nggak kelihatan, dan apa yang aku lihat kamu juga nggak bisa lihat. Tapi kalau diputerin ternyata benar, dan orang itu nggak mau muter. Artinya kita sibuk dengan persepsi yang gua pasti benar dan lu udah pasti salah. Dan ketika ada benar dan salah, kita jadi dualisme kan, bukan non dualisme. Ya. Berkata Hmm. ini aku dan itu kamu. Nah, udah makin jauh. Terus Ya. kesadarannya, aku begini nih karena kesadaran yang lampau itu menuntun aku sampai sekarang begini. Sedang yang satu lagi berkata, aku juga begini karena dulu itu aku udah seperti ini. Gimana mau menyatukan kesadaran itu yang isinya bibitnya aja nggak sama, terus pemikirannya nggak sama, kenangannya juga nggak sama, luka batinnya juga nggak sama, dan apa yang dirasakan sama dia nggak sama, luka ya, yang bekas-bekas ini. Nah ini dia, orang mau menyamakan apanya ketika semua tidak sama. Maka Ya. Buddha memberikan ajaran nggak sama, nggak ada diajarin satu tipitaka kepada semua orang kan. Ketika Buddha pindah patah Beda-beda. melihat ketika dia melihat satu orang ibu, dia bawa bayinya, dia melekat, bayinya udah mati padahal kan, udah meninggal. Ya. Bayinya sudah meninggal pada cara itu. Sang Buddha nggak bilang, ibu, dunia ini tidak kekal, anakmu itu udah pasti meninggal, lahirnya tapi dan mati. Buddha ngomong teori begitu sih, ibu makin error kan. Makin gila. Kan teorinya kan begitu. Teori lahir tua sakit mati. Semua adalah pasti berubah. Sampai sankara anicca lah, buat terimalah kenyataan ini. Kan teorinya diajarin di Dharma kan seperti itu. Tapi Buddha kebijaksanaannya bilang apa? Ayah, ibu, coba kamu carilah segenggam lada dari rumah yang belum pernah ada yang meninggal. Buddha cuma nyuruh itu. Dan si ibu itu berpikir, emang kalau dapat anakku bisa hidup kembali? Mungkin. Coba kalau Buddha bilang tidak, nggak mungkin anakmu hidup kembali. Udah percumalah kau nangis-nangis harus kembali. Si ibu kan udah pasti tinggalin. Tapi karena dia mungkin anakmu bisa hidup kembali. Dan dia nyari, nggak dapat. Semua rumah pernah ada yang ditinggalin, pernah ada yang meninggal, pernah ada yang ditinggalkan. Ya udah. Akhirnya kembali lagi. Kok nggak ada, saya tidak dapat lada yang gampang bisa dicari secaup, mau 2 kilo, 3 kilo, banyak di pasar, tapi yang dari rumah tidak pernah ada yang meninggal, nggak ada. Pencerahan tata cara. Itu teknik Buddha. Cuma gitu doang bisa bikin arahat, bro.
Terus kita Iya. teknik Tipitaka satu lemari itu mau dipaksakan kepada Bro Hendrik semua. Nih kamu baca semuanya dan kamu pasti akan pencerahan. Oh my. Ya, kalau kita lihat Buddha sangat fleksibel. Kalau orang Chinese ngomong apa? Sangat zhiran atau Iya, alamiah kan. betul. Iya. Nah, ketika kita masuk di satu sudut pandang aja, terus kemudian kita meyakini itu mati-matian, sebenarnya kita sedang nggak alamiah gitu. Kalau kita ngomong Yes. apa unnatural, it's Yes. abnormality in this universe gitu kan. Nah, kalau kita lihat alam semesta kan semuanya beda tuh. Bahkan bunga yang sejenis beda. Daunnya nggak ada yang sama ukurannya gitu kan. Iya. Paling ada yang sama dan itu kebetulan, dan kalau kita lihat lagi lebih banyak perbedaannya jauh daripada persamaannya sebenarnya. Nah, itu. Dan ya equanimity adalah soal melihat bahwa mau ada beda, mau ada sama, is okay, doesn't big deal. Yes. Iya. Makanya lihat, Not a big deal. Buddha menjawab satu pertanyaan yang sama. Ada yang Buddha jawab dengan kritis, lengkap. Ada yang Buddha jawab dengan singkat. Ada yang Buddha jawab cuma ya dikasih perumpamaan doang, yang simpel-simpel perumpamaan biar kamu mikir. Terus terakhir Buddha tidak jawab. Ya kan? 4 jawaban dari satu pertanyaan yang sama. Itu teknik mengajarnya Buddha. Nah, terus kok kita harus pakai teknik dari salah satunya ini? Kan enggak. Jadi kita nih Iya. jangan lebih hebat lah daripada Buddha. Kita juga jangan gimana. Karena alami apa yang kau rasakan. Kalau aku bisa merasakan aja empati, berarti aku sudah ada kemajuan untuk mengenal kamu. Dan orang yang dikasih empati, dia akan merasa terbuka. Wah, kamu baik banget ya. Kamu mau peduli saya ya. Nah, ketika ini udah ada jalinan hubungannya ini, udah gampang ke depannya. Dia udah merasa nyaman, dia udah merasa bahagia, dan pasti melakukan kebaikan. Nggak mungkin. Tapi kalau seandainya lu counter dia, bro, lu jangan begini-begini, itu salah banget, dan lu bahaya kalau begini-begini, nanti kamu bisa masuk neraka, misalnya begitu ya. Dan dia kaget, aku bisa masuk neraka. Terus bagaimana? Kayaknya nggak mungkin begini-gini. Kamu pasti salah. Kalau dia ngotot kan dia berantem, ribut. Akhirnya, sesuatu yang indah tidak akan bisa masuk ke otak kita, karena kita udah counter duluan. Akhirnya kita jadi kebencian yang muncul. Gue nggak mau ketemu lu lagi, kalau ngomong sama lu tuh nggak pernah mau menang lu. Ya, saya jadi ingat 2 cerita tuh. Jadi yang pertama itu kalau saya ketemu sama teman-teman Kristen itu kan, mereka selalu berbicara tentang kasih gitu. Ya saya nggak ngomong yang evangelis lah, yang penginjil yang apa kekeh itu enggak. Tapi saya kira ini poin yang bagus karena saya ingat teman saya di Amerika gitu kan. Dia ke satu retret, yang mimpin retret ini ada 2 orang. Yang pertama ada Biku Bodhi yang terkenal. Oh, Bante Bodhi, yes. Nah, Bante Bodhi. Terus kemudian yang kedua Bante Dhammadipa, Singkong Fas, yang ahli Abhidharma. Kemudian temanku ini bertanya gitu, jika aku nggak keliru, berdasarkan dengan aku dengar pengalamanku meditasi, ya in the end ajaran Buddha itu ya tentang cinta kasih. Nah, terus kemudian Biku Bodhi coba, oke ya, this guy have a good point. Gitu, it's interesting. Jadi kalau kita ngomong wah teori agama Buddha muluk-muluk ya, kita merasa kayak mungkin kita menemukan satu pelajaran baru gitu ya, identity baru. Mungkin kalau kita udah kuliah S1 arsitek kayak saya gini, gak puas saya mau S2 Abhidharma gitu misalnya. Terus kita memenuhi dengan seperti itu, padahal intinya bahkan ini di ya Biku Bodhi yang scholar gitu kan, intinya ya cuma that's it gitu kan. Ya. Makanya bro, sorry ya, di komunitas kita nih, di vibrasi kebaikan, vibrasi positif, semua agama ada. Semua agama ada. Dan anehnya, semua itu satu dalam bahasa yang sama. Bahasa apa? Cinta. Kagak ada lu ngomongin agama gue gini, yang ini gini, suku nggak boleh lu, sunnah nanti masuk neraka lu. Nggak ada. Karena agama kita agama kasih, agama cinta. Dan yang lebih gampang mempraktekkan meditasi ulas asih itu bukan umat Buddhis, you know. Mereka yang Katolik, karena cinta kasih itu udah terpancar setiap saat. Dia sudah praktekkan dengan perilaku mereka. Kalau Buddhis kan cinta kasihnya masih katanya harus pakai wisdom. Jadi gue belum punya wisdom nih, jadi cinta kasih gue.
Harus Caranya dipretelin dulu ke Cita dan Cetasika tuh. iya, bener. Mereka lebih gampang nerima meditasi loving kindness dibanding umat Buddha. Kok saya nggak keluar ya? Kenapa ya? Beban, ada beban di sini. Apa bebannya? Iya, saya ini masih punya banyak kebencian. Kenapa kamu membenci? Ya kan? Kalau di tetangga dibilang kasihanilah musuh-musuhmu ya kan. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Itu udah melepas. Terus kemudian yang kita Buddhis, ya itu kan karma lu. Makanya lu pikirin lu, kenapa lu begini? Karena dia sibukin masa lalunya. Terus bebannya ditaruh di sini dan dia bilang, saya nggak bisa nih melatih meditasi cinta kasih. Itu jelas-jelas musuh saya. Itu jelas-jelas. Aduh, saya sama dia nggak ada karma bagusnya. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya kita lihat dan bahwa secara halus ya, secara halus Ya, itu ketika kita mulai mengotak-ngotakkan, mengkategorikan harus begini dan ya. begitu, sebenarnya itu Hmm. bukan cinta kasih yang muncul Iya, iya. kebencian. Karena kita nggak Iya. puas terhadap kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita pengen hal tersebut harus berubah sesuai dengan kemauan kita. Gitu Iya. kan. Nah, itu Oh. mulai kebencian yang muncul gitu kan. Jadi kalau saya ngajarin meditasi cinta kasih satu, kamu udah bahagia dulu belum buat dirimu? Belum, Su. Ya udah, cari kebahagiaan buat dirimu dulu baru cari saya. Yes, that's Kalau true. lu sendiri aja nggak bahagia, lu mau ngomong meditasi cinta kasih pancarkanlah meta. Meta yang mana sih? Si Meta ada Ibu Meta nih. Iya, iya. Bahkan ini yang saya sangat menghargai teaching ini dari Bante Dhammadipa Singkong ya. Karena beliau sangat paham Visuddhimagga ataupun semua Abhidharma Mahayana. Bahkan Madhyamika yang gitu-gitu. Terus dia beliau bilang Bante Singkong ini bahwa kenapa realisasi sih di setiap aliran bisa beda-beda. Saya ikut Zen, Su ikut Gunka, nanti orang ikut saya tahu siapa gitu kan, ikut ajan siapa gitu. Tapi mereka cerita pengalamannya mungkin ada kemiripan, tapi beda-beda Yes. semua. Bahkan di kitab Buddha pun beda-beda, mau Theravada, mau Mahayana, dia beda-beda. Bante Dhammadipa Singkong cuma bilang satu. Jadi yang sama seperti yang Su sebutkan. Karena kamu hanya mencapai apa yang dulu sebenarnya kamu sudah pernah tahu. Apa-apa? Kamu hanya mencapai. Kamu akan mencapai sesuatu yang dulu kamu sudah pernah tahu sebelumnya. Oh. Yes, got it. Ya. Nah, jadi kalau Benar, saya benar. ngelatih metode Z, ya saya akan ke arah sana, gitu. Iya, Kalau yes. saya ngelatih metode dari saya tahu tertentu, saya juga akan ke arah sana. Kalau Iya. saya melatih Mahayana, saya juga ke sana. Kalau saya ke sana. Gitu. Tapi Iya. yang jadi poin yang kesamanya itu adalah, ya Bante Dhammadipa sering ceramah bahwa kita diajarkan untuk fangsia. Yeah. Melepas. Letting go. Fangsia. Let it go. Ya. Let it go. Let it go. Lagunya Frozen. Nah, itu favorit banget itu saya. Waduh, saya dengar, wah ini Buddhis banget ya, let it go. Gitu. Oh, iya. Let it go. Oke, teman-teman. Kayaknya kita lanjut setengah jam lagi ya. Masih ada waktu ya. Nah, kita lanjutin setengah jam lagi, bro. Karena seru. Ya. Oke, so, ya. Kan kita Ini jam tutup berapa dulu ya? ya. Oh, jam 5 ya? Oh, 1 jam juga masih bisa, bro. Sampai jam 6. Oke, kita tutup Boleh, dulu boleh. ya. Oke, terima Tutup dulu, kasih. oke, so. Kita tutup session Bye. 1. Thank you.